Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayaldi dengan nomor NIM 2011-03-2007, kelas 3 PIR, dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra STMT IPM CST. Baik, saya akan mempresentasikan tugas 2 estimasi biaya tahap desain. Estimasi biaya proyek suatu proses penentu atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Menurut National Estimating Social ESA, estimate adalah seni memperkirakan, the art of approximating kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu. Metode-metode berdasarkan tahapan. Yang pertama ada estimator konseptual, berfungsi pada fase skematik, di mana fase detail belum ada. Yang kedua, estimate preliminary atau awal, disiapkan oleh arsitek atau engineer lebih definitif. Yang ketiga ada estimate engineer, disiapkan oleh konsultan tingkat akurasi 3% karena desain total telah tersedia. Yang keempat, estimate penawaran dibuat oleh kontraktor, mencakup total biaya proyek ditambah dengan markup untuk keuntungan perusahaan. Tujuan dari estimasi untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, biaya dan durasi, dan hasil dari estimasi biaya biasa juga disebut dengan RAB atau proposal biaya. Peran estimator adalah kunci dari suatu pekerjaan atau proyek yang mengendalikan biaya. Ya, ini tahapan RAB Engineer Design, bisa kita lihat bagannya. Pada dasarnya penyusunan RAB terdiri dari 3 bagian pokok materi. Yang pertama, membaca gambar rencana tahap desain, membuat daftar uraian pekerjaan secara beruntun. Yang kedua, menghitung volume tiap-tiap pekerjaan, membuat SAP. Yang ketiga, membuat RAB volume harga satuan dan harga pekerjaan. Yang kedua, membuat rekapitulasi total. Yang harus dikuasai cost engineer, yang pertama pengetahuan tentang tahap-tahap pembangunan. Variabel-variabel yang mempengaruhi estimasi biaya proyek. Yang pertama, cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, penyediaan peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi, baja polos, dan ulir. Hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang estimator. Yang pertama dapat membaca dan memperkirakan rencana-rencana. Yang kedua, mengetahui pengetahuan matematika untuk volume. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan matematika untuk biaya material. Yang keempat, dapat memvisualisasikan suatu gambar kerja serta dapat memberikan solusi untuk beberapa masalah. Yang kelima, mempunyai pengalaman kerja pada bidang konstruksi sehingga dapat menggambarkan proyek yang sesungguhnya di pikirannya dan dituangkan di kertas dalam bentuk estimasi. Yang keenam, mengetahui tentang kinerja tenaga kerja dan operasionalnya. Yang ketujuh, mengetahui pengetahuan tentang harga-harga yang berkaitan dengan proyek. Yang kedelapan, mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer baik software dan hardware. Yang kesembilan, mempunyai kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu penawaran. Aturan dalam metode pengukuran. Yang pertama, pengukuran harus dilakukan sesuai dengan yang tertera pada gambar kerja. Yang kedua, dalam melakukan pengukuran take off, semua yang terlihat pada gambar harus dihitung. Yang ketiga, perhitungan harus dilakukan pada setiap jenis pekerjaan yang masing-masing, termasuk material, pekerja, peralatan, dan biaya lainnya. Yang keempat, dalam melakukan pendimensian harus dilakukan dalam ukuran panjang, lebar, dan tinggi. 5. Seluruh pekerjaan harus dihitung dengan memberikan toleransi. Misalnya, yang pertama, ukuran panjang dihitung sampai 1 cm terdekat. Yang kedua, luas dihitung sampai 0,01 meter kuadrat. Yang keenam, jenis pekerjaan yang sama namun dikerjakan dalam kondisi dan sifat yang
berbeda harus dihitung secara terpisah. Yang ketujuh, penentuan tambahan atau tunjangan untuk sisa atau buangan harus dilakukan pada setiap bagian yang memerlukan dan bukan pada saat akhir estimasi. Prinsip satuan berperan penting dalam penghitungan volume pekerjaan pada proses quality take off. Secara umum prinsip satuan yang pertama ada pekerjaan tergolong besar mempunyai volume dan tebal hendaknya dihitung dalam satuan kubik atau volume. Yang kedua, pekerjaan permukaan yang tergolong dangkal dan tipis dihitung dengan satuan persegi atau luas. Pekerjaan pada bagian yang panjang dan tipis dapat dihitung dengan satuan meter. Yang keempat, pekerjaan sebagai tertentu dihitung dalam bentuk satuan. Volume pekerjaan merupakan jumlah volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan yang biasanya disebut pula kubilikasi pekerjaan dan perhitungannya dilakukan berdasarkan gambar. Metode perhitungan volume pekerjaan. Yang pertama, metode dinding terpisah. Metode ini pengukuran dilakukan dengan cara mengukur panjang eksternal dinding satu arah, dinding arah panjang secara out to out, dan panjang bagian dalam dinding pendek pada tegak lurusnya secara in to in. 2. Metode garis sumbu central limit method. Metode ini pengukurannya dilakukan dengan cara mengukur panjang total garis as baik pada arah panjang maupun pendek yang mempunyai tipe pondasi yang sama. Penyusunan RAB. Yang pertama, rencana anggaran biaya merupakan jumlah dari masing-masing hasil peralihan volume dengan harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Yang ketiga, sebelum mendapatkan harga satuan pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan analisa bahan dan analisa upah. Secara skematis, kedudukan harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut. Mengapa perlu dihitung untuk menekankan biaya sehingga efisien dan terukur sesuai dengan keinginan pemilik dalam membangun? Beberapa keuntungan apabila terlebih dahulu kita menghitung biaya proyek adalah: yang pertama, jenis pekerjaan apa saja yang akan digunakan untuk diadakan. Yang kedua, volume macam-macam bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat proyek dapat diketahui. Yang ketiga, jumlah biaya yang diperlukan untuk pembuatan proyek tersebut dapat diperkirakan sehingga perputaran keuangan dapat diatur. Yang keempat, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah ataupun belum selesai dikerjakan dapat dikontrol. Yang kelima, dapat terbantu dalam berorganisasi tentang harga penawaran kontraktor atau pihak kedua sehingga tidak akan merugikan pemilik sebagai pemilik pertama. Tahap menyusun RAB, menyusun daftar uraian pekerjaan. Untuk menyusun uraian pekerjaan, estimator terlebih dahulu membaca dan menguasai gambar rencana dan rencana kerja syarat RKS. Yang kedua, menyusun WBS. Yang ketiga, daftar ini dapat menjadi acuan sehingga memudahkan menghitung volume biaya dan pengontrolan. Work breakdown sheet rule. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek. Tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail. Seorang cost engineer terkadang menganut spesialisasi. Struktur dari hierarki data biaya bisa kita lihat di slide ini. Inilah slide dari WBS bangunan Bandung bagannya. WBS fondasi gedung, WBS struktur bawah, WBS detail beton. Lanjut, rincian pekerjaan M2I. Yang pertama, plumbing, hydrant to sprinkler,
yang kedua air condition, tiga lift, keempat generator, kelima transformator, yang keenam panel tegangan menengah atau rendah, yang ketujuh bus duct. Rincian pekerjaan MLTI: kabel tegangan menengah, instalasi penerangan, lighting fixture, fire alarm system, sound system, penangkal petir, welding automation system atau BAS. Selanjutnya temporary work, pekerjaan pokok yang diuraikan dalam WBS akan dilakukan dengan metode tertentu. Metode yang ditetapkan selalu memerlukan pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara. Construction method pada dasarnya adalah kegiatan pokok ditambah dengan pekerjaan penunjang tersebut. Hubungan kegiatan pokok dan penunjang: dari kegiatan pokok kita bisa melihat si plan, gajian base rent, transportasi keluar termasuk atau struktur bawah. Dari kegiatan penunjang, set of gudang, access shot dan lain-lain, dewatering, drainase, dan support galian, jalan kerja jembatan dan drainase, formwork, scaffolding. Kode unsur biaya langsung dari contoh bahasan di atas. Kode biaya langsung dirinci lagi menjadi subkelompok, bisa kita lihat. Dan kode jenis setiap unsur BL, kode jenis setiap unsur BL, kode kelompok upah. Yang pertama pekerjaan menggalian tanah 2.21, pekerjaan pas batu 2.2.2, pekerjaan core beton 2.2.3, pekerjaan pembesian 2.2.4, pekerjaan backseat tank 2.5 dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.